Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya megalitik. Asal muasal manusia purba. Masa ini diperkirakan terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu menurut Pusponegoro dan Noto Sutanto pada tahun 1990. Manusia purba yang hidup di Nusantara pada masa ini adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanozoid dan ras Mongoloid. Apakah ada kaitan antara ras pendatang baru ini dengan manusia purba yang hidup sebelumnya, yaitu Homo wajakensis dan Homo solensis? Menurut beberapa ahli yang populer mengatakan bahwa Homo wajakensis dan Homo solensis telah punah atau dalam proses kepunahan ketika kedua ras pendatang baru itu tiba. Faktor utama dari kepunahan manusia purba tersebut yaitu keterbatasan kemampuan otak mereka membuat strategi-strategi baru untuk menyesuaikan diri dengan alam, termasuk keterbatasan menggunakan otak untuk mengatasi berbagai penyakit yang timbul. Hal semacam ini pula pernah terjadi pada masa manusia purba Pithecanthropus dan Meganthropus. Sedangkan pendapat para ahli yang lain mengatakan manusia Solo dan manusia Wajak tidak pernah punah, tetapi melebur melalui proses perkawinan dengan ras pendatang baru, yaitu percampuran menghasilkan manusia Indonesia seperti sekarang ini. Tidak terlepas dari hal tersebut, pandangan mereka mengatakan pada masa ini di Nusantara dihuni oleh dua ras, yaitu ras pendatang baru jenis Homo sapiens yang sudah lama persis dengan manusia modern. Sedangkan yang kedua yaitu ras Austronesia yang diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari Laut Tengah ke India. Pada saat bangsa Dravida datang ke India, sebagian terdesak ke pegunungan, sebagian lagi menyingkir ke timur seperti Kamboja, Cina, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Pandangan ini diperkuat oleh Sarasin Bersaudara yang dikutip oleh Gunawan pada tahun 2013. Menurut mereka, penduduk asli Kepulauan Indonesia yang ciri-ciri fisik dan kemampuan otaknya sudah sama dengan manusia modern seperti saat ini, yaitu memiliki ras tubuh yang agak gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian Tenggara. Oleh Sarasin, penduduk asli Indonesia ini disebut dengan bangsa Veda. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dengan orang Weda yang saat itu masih terdapat di Afrika dan India. Orang-orang Veda atau ras Austronesia ini hidup dalam budaya Mesolitik. Tidak mengherankan hasil-hasil budaya di Indonesia pada masa ini mendapat pengaruh kuat dari berbagai wilayah Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Basakon dan Hoa di daerah Tonkin, Vietnam bagian utara. Ras yang masuk ke dalam kelompok ini adalah bangsa Hieng di Kamboja sampai dengan di Semenanjung Malaya. Di Indonesia sendiri termasuk dalam ras keturunan yang masih ada sampai sekarang adalah suku bangsa Kubu dan suku bangsa Anak Dalam, yaitu yang terdapat di Jambi dan di Toala di Sulawesi. Selanjutnya ada corak kehidupan sosial ekonomi. Corak kehidupan sosial ekonomi mereka tetap sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya terdapat pada alat-alat seperti batu. Pada masa ini mereka sudah mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Mereka sudah mengenal sistem pembagian kerja. Laki-laki itu berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan.
berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil, dan memasak dan memelihara api dan membimbing anak. Hal itu juga yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara acak atau tidak tetap, terutama di gua-gua payung. Mereka memilih gua-gua yang tidak jauh dari sumber mata air atau sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Selain bertempat tinggal di gua-gua, ada juga kelompok manusia lain yang bertempat tinggal di tepi pantai, yang hidupnya lebih bergantung pada bahan-bahan makanan yang terdapat di laut. Hal ini terbukti dari penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah banyak selain tulang belulang manusia dan alat-alat yang ditimbun dalam bentuk kulit kerang yang disebut dengan Konjokjokomen digger. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa mereka telah mengenal pencarian dan pengumpulan makanan di laut. Selama bertempat tinggal di gua-gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka juga mulai mengenal tradisi melukis, yaitu mereka melukis di dinding-dinding gua atau dinding kerang. Sumber inspirasi dari lukisan ini adalah cara hidup mereka yang serba tergantung pada alam. Lukisan-lukisan itu menggambarkan suatu pengalaman perjuangan, harapan hidup, dan bahkan sistem kepercayaan mereka. Pada masa ini pula, untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api. Penemuan api tidak terlepas dari perkembangan otak mereka sebagai akibat dari tuntutan menyesuaikan diri dengan perkembangan alam dan lingkungan. Secara khusus, api berperan penting untuk kehidupan mereka di gua, seperti menghangatkan tubuh, menghalau binatang buas di malam hari, dan untuk memasak makanan. Di tahap terakhir, masa ini berkembang. Di tahap terakhir, mereka telah mengenal bercocok tanam yang sederhana dilakukan dengan cara bercocok tanam, yaitu memindahkan beberapa kesuburan tanah. Hutan dijadikan sebagai tanah untuk pertanian, dikarenakan tanah yang berada di hutan itu sangat subur. Di sana mereka mulai menanam tanaman seperti umbi-umbian. Kemudian ada hasil-hasil budaya. Pada masa ini mereka sudah mengenal 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu tradisi serpi bilah, alat tulang, dan kampak genggam Sumatera. Tradisi pembuatan alat pada masa ini mendapat pengaruh kuat dari berbagai kebudayaan, yaitu salah satunya kebudayaan yang berasal dari utara, yang diduga merupakan daerah asal pendatang baru dari ras Austronesia. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan materinya catat ke buku catatan kalian. Nanti tugasnya menyusul.